Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Ayuhal ikhwan, kalau kita lihat saat ini, sungguh kehidupan masyarakat kita, kehidupan manusia saat ini yang penuh dengan problematika, penuh dengan permasalahan, sehingga membuat manusia tersebut jauh daripada Tuhan, membuat manusia menjadi lalai. Bahkan tidak sedikit dari mereka ini menempuh daripada jalan-jalan yang memang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menempuh jalan-jalan yang sesat, menempuh jalan-jalan yang salah menurut ajarannya Allah dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Untuk itu, mari kita jadikan momentum bulan Ramadan ini untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali kepada ajarannya baginda Nabi Muhammad SAW, dengan memperbanyak kita memohon ampun kepada Allah, memperbanyak kita beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Adapun istighfar adalah salah satu cara kita memohon ampunan kepada Allah, dan bertaubat adalah cara bahwasanya kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk tidak lagi mengulangi daripada kesalahan-kesalahan kita, tidak lagi mengulangi dosa-dosa kita, tidak lagi kita melanggar daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang melakukan dosa, mereka memohon ampun kepada Allah namun mengulangi kembali daripada kesalahan-kesalahan tersebut, yang kalau kita kenal saat ini disebut dengan tobat sambal. Sesungguhnya yang kayak gitu, mereka itu mempermainkan daripada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Ramadan ini kita jadikan, kita tanamkan benar-benar di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita. Kita sudahi semua perbuatan-perbuatan jelek, perbuatan-perbuatan buruk, segala kemaksiatan, segala dosa yang kita lakukan, kita tinggalkan dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah, meminta maaf kepada Allah, karena baginda Nabi SAW sendiri pun beristighfar kepada Allah sekurang-kurangnya dalam satu hari itu 100 kali. Kita yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kemaksiatan, sangat jauh daripada beristighfar kepada Allah. Banyak orang-orang soleh, banyak ulama-ulama di zaman dahulu, mereka awalnya adalah orang-orang yang penuh dengan dosa, mereka yang bergelimang dengan kemaksiatan, tetapi mereka kembali kepada Allah, mereka bertobat kepada Allah, sehingga Allah Ta'ala mengangkat daripada derajat mereka. Allah Ta'ala mengangkat kehidupan mereka karena mereka bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, orang yang bersungguh-sungguh kembali kepada Allah, tidak hanya orang yang bertobat kepada Allah, tentu dia harus membersihkan daripada dirinya, perilakunya, kehidupan sehari-harinya daripada perbuatan-perbuatan dosa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbu mutawabina wa yuhibbu mutatahhirin." Dua hal ini disambungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat cinta kepada orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Karena orang-orang yang bertaubat kepada Allah berarti mereka kembali kepada Allah, berarti mereka membutuhkan Allah sebagai sandarannya. Dan tentunya orang-orang yang bertobat kepada Allah ini adalah orang-orang yang selalu membersihkan jiwanya, membersihkan dirinya, membersihkan kehidupannya daripada perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Mari jadikan momentum Ramadan saat ini untuk membersihkan diri kita, membersihkan hati kita, membersihkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita dari kebiasaan-kebiasaan yang jelek, daripada kebiasaan-kebiasaan yang melanggar daripada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan hal-hal yang baik, dengan beristighfar sebanyak-banyaknya kepada Allah, memohon ampunan, memohon keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti daripada ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Mari kita sama-sama duduk memenuhi daripada masjid-masjid, musolah-musolah, majelis-majelis yang bisa menguatkan daripada
keimanan kita, kecintaan kita kepada Allah kepada Allah dan Rasulullah. Dengan seperti itu maka akan terjaga daripada diri kita ini daripada perbuatan yang jelek, perbuatan yang buruk, daripada dosa dan maksiat. Dan jangan lupa Allah menjanjikan ampunan bagi mereka yang berdosa pada bulan Ramadan ini. Ingat, dikatakan 10 hari di pertengahan bulan Ramadan ini adalah hari magfirah, hari pengampunan. Ayo manfaatkan momentum tersebut untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak melakukan perbuatan baik, perbanyak beristighfar kepada Allah, perbanyak bermunajat kepada Allah, kalau perlu menangis di hadapan Allah, memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita sehingga kita dapat menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang berguna dan orang-orang yang selamat di ini dunia dan akhirat. Dan juga kita harus banyak menintrospeksi diri kita daripada perbuatan-perbuatan kita yang telah kita perbuat. Betapa banyak hal-hal yang kita anggap kecil, anggap sepele, ternyata hal tersebut membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita, membuat kita jauh daripada keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah sepantasnya bagi manusia yang mempunyai sifat lupa dan khilaf melakukan banyak kesalahan. Pasti melakukan banyak kesalahan. Oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan, menuntun kita untuk selalu tegar Allah, mendekatkan diri kepada Allah agar kita selamat daripada kesalahan-kesalahan tersebut. Berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah, berpegang teguh kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan menyelamatkan kita baik di alam dunia maupun di alam akhirat. Ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.